Sebagai kepala rumah tangga, apabila amanah telah diberikan suami sebagai kepala rumah tangga, tentu waspada agar terhindar dari dosa yang bisa menyebabkan masuk neraka. Inilah dosa suami yang dibenci Allah. 1. Tidak ada rasa cemburu pada istri. Inilah salah satu dosa yang seringkali dilakukan suami kepada istrinya, tidak atau kurang memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Suami yang semacam ini adalah pasangan laki-laki yang tercela, sebagaimana disebutkan dalam hadis yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad marfu sampai Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga yaitu, pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad, hadis ini sahih dilihat dari jalur lain. Adapun maksud sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit adalah para lelaki yang menjadi pemimpin keluarganya, tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. 2. Tidak setia terhadap istri. Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surat An-Nur 3. Suami yang menyerahkan kepemimpinannya kepada istri. Dalam keseharian, bahkan dalam kehidupan sebuah masyarakat muslim sekalipun, terkadang masih ditemukan kendali rumah tangga diserahkan kepada sang istri. Seperti halnya istri memilih untuk bekerja demi menafkahi perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga, terlebih lagi bila suami lebih memilih untuk bersantai dan membiarkan sang istri untuk bekerja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang satu janji. Tidak akan beruntung satu kelompok jika kepemimpinannya diserahkan kepada seorang wanita. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai. 4. Suami yang meluapkan emosi kepada istri. Sejatinya istri adalah partner yang bisa menjadi tempat berbagi tentang semua masalah yang dihadapi. Bukan sebaliknya diajak berselisih demi meluapkan emosi kepada istri, bukanlah solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, berpesanlah kepadaku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Jangan suka marah atau emosi." Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berulang kali berpesan, "Jangan suka marah." Hadis riwayat Bukhari. 5. Suami yang pelit kepada istri. Tidak sedikit suami yang memilih menyimpan uangnya di dompet, tanpa mau membaginya kepada istri serupiah pun, kecuali sang istri melapor karena untuk membeli keperluan dapur dan anak-anaknya. Perilaku seperti ini seolah-olah sang suami tidak mempunyai rasa percaya kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa, bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, Hindun binti Utbah pernah mengadu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anak-anakku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Ambillah hartanya dengan cara yang ma'ruf atau baik, sebanyak yang dibutuhkan olehmu dan anak-anakmu." Hadis riwayat muttafaq alaih. 6. Suami yang memiliki sifat benci kepada istri. Memiliki sifat benci kepada istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak lainnya. Hadis riwayat Muslim. 7. Suami yang memukul istri dan menjelek-jelekannya. Memukul istri adalah dosa yang paling besar, begitu pula jika menjelekkannya, sebab wanita merupakan kaum yang harus kita lindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga perbuatan yang melanggar hukum. Adalah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika kau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. 8. Suami yang menyakiti hati seorang istri. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa perbuatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab
Suami yang lemah lembut merupakan lelaki yang sempurna imannya, sebab ia telah berbuat baik kepada istrinya. Hal ini seperti diingatkan dalam sebuah hadits dari Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. 9. Suami yang menyebarkan rahasia ranjang kepada orang lain. Jika ada suami yang tanpa dosa, menceritakan rahasia ranjang bersama istrinya kepada orang lain, selain secara akal sehat adalah sebuah perilaku yang tidak bisa diterima akal sehat, juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Abu Syaibah, Ahmad, dan Muslim. 10. Suami menggauli istri ketika haid. Di antara dosa seorang suami yang sering dilakukan kepada istrinya adalah menggaulinya saat ia haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjauhkan diri dari wanita atau istri di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah. Quran Surat Al-Baqarah 222. 11. Suami menggauli istri melalui anusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilaknat orang yang mendatangi perempuan pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Siapa yang mencampuri wanita atau istri yang sedang haid atau mencampuri wanita pada duburnya atau mendatangi dukun, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 12. Suami yang berburuk sangka kepada istri. Tidak pantas seorang suami berburuk sangka kepada istri yang telah dihalalkan kehormatannya dengan 2 kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sifat berprasangka, karena sifat berprasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu berdengdengkian. Janganlah kamu belakang membelakangi, dan janganlah kamu benci-bencian. Dan hendaklah kamu semua wahai hamba-hamba Allah bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. 13. Berpoligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, tapi harus mengikuti syariat Islam, sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini tak merupakan dosa suami kepada istri. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja. Quran Surat An-Nisa 3. 14. Enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. 15. Tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Perbuatan dosa suami adalah tidak mengajarkan ilmu agama pada istrinya. Padahal sudah kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya siksa kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim. Itulah 15 dosa besar suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diharamkan surga baginya. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.